Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan nashkuruhu bil lisan wa nashkuruhu bil arkan wa nashkuruhu bil janan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah, amma ba'du. Yang kami hormati dan ta'zimi Al-Ustadz Haji Irfanuddin Rafiuddin LC MPDI yang sekarang masih berada di Malaysia. Hafizahullahu ta'ala wa sahhalallahu jami'a umurihi, amin. Yang kami hormati dan ta'zimi Dewan Suro, Pak Edi, Mas Muji dan yang lainnya, Ketua Amir Masjid Shirathul Mustaqim Ahsan, Mas Juwanto, serta seluruh pengurus Masjid Shirathul Mustaqim, serta teman-teman penghuni tetap, serta hadirin rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga pada malam hari ini kita masih bisa mengikuti kegiatan rutinitas, yaitu kajian mingguan yang patut juga kita syukuri adalah kita masih diberikan kesehatan, bisa bernapas, bisa berjalan, bisa melihat. Semua ini patut kita syukuri. Saya teringat kisah seorang yang sudah tua, bisa dikatakan umurnya 32 tahun. Suatu hari orang ini sesak, tidak bisa bernapas. Keluarganya panik, kemudian ditelepon ambulan, dibawa ke rumah sakit yang nomor wahid, yang hebat, yang bagus. Karena penanganan di rumah sakit ini bagus, sehingga satu hari orang ini sehat. Umurnya 32 tahun, dia mengalami sakit sesak. Satu hari satu malam di rumah sakit ini. Setelah orang ini sehat, didatangi oleh petugas rumah sakit. Kemudian disodorkan resi untuk membayarnya itu. Ini Pak, tagihannya totalnya 2.500.000. Langsung orang tua ini nangis terseduh-seduh, ya. Pokoknya nangis dia. Yang perawat ini mengira orang tua ini tidak mampu bayar. Terus bilangnya, nggak apa-apa Pak, nanti kami bicarakan sama pihak rumah sakit masalah bayarannya. Dijawab sama orang yang tua ini, walaupun 5 kali lipat pun bayarannya saya mampu. Tetapi yang saya tangisi, saya sudah hidup 72 tahun. Bernapas, melihat, berjalan. Tidak pernah Tuhan meminta bayaran kepada saya. Itu yang saya tangisi. Bukan masalah bayaran untuk satu hari satu malamnya. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menyuruh kita untuk bersyukur. Ta'in syakartum, bersyukur. La'azidannakum, kalau kita bersyukur, maka kita akan ditambah nikmatnya. Semoga Allah ta'ala menasyakirin. Semoga kita menjadi orang yang pandai bersyukur. Salawat ma'assalam semoga tercurah limpahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa sayyidul anbiya wal mursalin. Semoga kita kelak di hari kiamat mendapatkan syafaat beliau. Sebelum saya lanjut kajian kitabnya yang sudah beberapa minggu, kurang lebih ini ketiga kalinya, minggu ketiga, saya berencana untuk menuntaskan bab sholat. Saya berencana mudah-mudahan selesai. Kenapa? Karena sholat ini sangat penting.
ini salah satu ibadah yang bisa menjadi pengerem kita untuk berbuat maksiat lah bahasanya. Sudah saya katakan kemarin-kemarin, kalau sholatnya bagus, yang lain juga ikut bagus. Setidaknya, walaupun ini setidaknya ya, jangan dibuat patokan setidaknya. Kalau masih sering teler-teler, sering masih cekik mic di tempat karaoke, lebih baik cekik mic di Masjid Al-Ansan, azan, itu lebih baik. Seperti itu. Tetapi jangan lupa sholat, bagaimanapun keadaannya. Sehingga walaupun kita sudah tidak bisa bergerak, sholat tetap wajib. Dengan cara mengedipkan mata, saking yang namanya wajib, yang namanya sholat. Saya berpesan kepada diri saya sendiri, jangan tinggalkan sholat. Sebelum saya lanjut, saya ingin berbagi tips untuk sukses dunia akhirat. Salah satunya. Yang pertama, bersolawat. Kenapa? Ada beberapa fadilah atau keutamaan bersolawat. Yang pertama, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah beserta malaikatnya berselawat kepada Nabi. Saking istimewanya Nabi Muhammad, Allah dan malaikat pun berselawat. Ibadah-ibadah yang lain tidak pernah Allah menyuruh hamba, kemudian Allah juga melakukannya selain selawat. Itu minimal bacaan sallallahu ala Muhammad. Kalau tidak bisa yang panjang, minimal tadi itu namanya sholawat khidiriyah. Kami sudah dapatkan ijazahnya di pesantren di Situbondo. Itu redaksinya paling pendek, sallallahu ala Muhammad. Masa baru selesai bangun tidur atau yang penting berselawat. Sallallahu ala Muhammad. Mau megang apa namanya? Pabrik selawat. Ingat sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Gampang kan? Kalau bisa yang panjang silahkan yang panjang. Selawat itu banyak. Selawat Fatih yang tadi saya baca, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliq. Kalau bisa silahkan. Selawat tubil qulub, selawat nariyah, banyak yang namanya selawat. Tetapi karena keadaan misalnya daripada tidak sama sekali, mending pakai redaksi yang pendek. Sallallahu ala Muhammad. Itu yang pertama kelebihannya. Yang kedua, yang namanya sholawat tidak melihat kondisi apapun pasti diterima. Walaupun kita berselawat di story WA misalkan, sallallahu ala Muhammad, ayo berselawat. Padahal niatnya itu untuk pamer-pamer supaya dia dikira rajin berselawat. Tetap diterima. Itu saking mulianya selawat. Beda halnya kalau kita bersodakoh. Sodakoh itu sebaik-baik sodakoh, tangan kanan yang memberi tidak diketahui oleh tangan kiri. Itu artinya diam-diam. Ini sodakoh dipoto. Alhamdulillah hari ini 2 miliar untuk masjid ini. Alhamdulillah hari ini. Itu tidak terhitung. Tetapi beda halnya dengan sholawat. Makanya tetap bersolawat. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika Rasulullah duduk di serambi masjid, beliau didatangi oleh 4 malaikat. Malaikat yang pertama, malaikat Jibril, membawa kabar gembira. Apa katanya? Ya Rasulullah, hai Rasulullah, barang siapa di antara umatmu yang berselawat 1 hari 1 malam 10 kali saja, maka aku akan bersujud kepada Allah dan aku tidak akan bangkit dari sujudku kecuali Allah mengampuni semua dosa-dosanya. Malaikat Jibril yang memintakan kita ampun, masa kita enggak malu? 10 kali sehari semalam. 10 kali. Enggak cukup, enggak butuh waktu lama. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Belum 1 menit udah 5. Nah, 2 menit sudah. Luangkan waktu setiap selesai sholat. Doakan orang tua, Rabbi ghfirli wali walidayya. Terus doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa fis sosmed hasanah. Tambahan. Enggak. Karena sekarang dunia itu ada dunia nyata, akhirat, dan dunia tipu-tipu ini. Yang filter cewek yang namanya makhluk. Cewek yang kulitnya tidak terlalu putih, matanya tidak terlalu keluar,
maksudnya tidak terlalu cantik lah katakan. Kalau sudah ada filter, Insya Allah cantik, tetapi jangan tertipu. Lebih baik ketemu. Jangan, kalau saya menyarankan, jangan terlalu tertarik sama medsos. Tetapi kalau medsos digunakan untuk berdakwah, bagus. Ini kan medsos, ini media. Yang namanya media itu tergantung untuk apa digunakan. Kalau medsos yang seperti Facebook Siratal Mustaqim atau Facebook, YouTube, PCN untuk pengajian, maka bernilai ibadah. Tetapi lain halnya kalau digunakan untuk yang tidak baik, maka tidak baik pula. Seperti itu. Nah, itu malaikat yang pertama. Malaikat yang kedua datang, malaikat Israel. Ya Rasulullah, hai Rasulullah, barang siapa yang berselawat kepadamu di antara umatmu 10 kali saja dalam 1 hari 1 malam, maka aku akan mencabut nyawanya sebagaimana aku mencabut nyawa para nabi dan rasul. Yang namanya dicabut nyawa digambarkan seandainya kita dikuliti, silet dikuliti, terus ditarik kulit kita, bagaimana rasanya? Atau ada kayu, dimasukkan paku, terus dibaksa, dimasukkan ke dalam mulut, ditarik sekeras-kerasnya. Itu gambarannya namanya sakaratul maut. Tetapi untuk mengantisipasi itu bersolawat minimal 10 kali sehari semalam. Kalau semakin banyak semakin bagus. Yang ketiga, malaikat yang ketiga datang. Ya Rasulullah, hai Rasulullah, barang siapa yang berselawat kepadamu 10 kali saja sehari semalam, maka aku akan menggendong dia melewati jembatan Siratul Mustaqim. Yang lain terpeleset, dia saya gendong. Artinya apa? Selamat. Berkat sholawat. Nah itu. Malaikat yang terakhir, Israfil. Hai Rasulullah, barang siapa yang bersalawat kepadamu 10 kali saja sehari semalam, maka kelak di padang mahsyar aku akan payungi dia. Dipayungi di padang mahsyar artinya apa? Selamat. Yang lain kepanasan, dikatakan matahari 1 jengkal di atas kepala. Gimana panasnya? Tetapi berkat kita banyak-banyak bersolawat, kita dipayungi oleh malaikat Israfil. Oleh sebab itu mari kita perbanyak solawat. Yang kedua, menuntut ilmu seperti ini. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar dari base camp, yang keluar dari rumahnya untuk datang ke Masjid Siratal Mustaqim, untuk menghadiri kajian rutin, maka di hatinya itu memang sudah ada keinginan, maka itu pertanda dia sudah ada jalan, artinya dia sudah menjadi kandidat ahli surga. Amin. Karena apa? Yang namanya ilmu ini sangat penting. Istilahnya wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap perbuatan yang tidak diikuti dengan pengetahuan maka mardudun, tertolak. Percuma sholat dia, tetapi dia tidak tahu ilmunya. Salam bulan bertakbir, apakah akan diterima? Jelas tidak. Seperti itu. Itu pentingnya mengaji. Semoga kita diberikan keistiqomahan mengaji. Kalau tidak bisa setiap hari, minimal 1 kali seminggu. Di mana? Masjid Siratal Mustaqim. Bonusnya dapat makan gratis. Bonusnya lagi, kalau malas balik ke base camp, bisa tidur. Ada selimut, bantal lengkap. Seperti itu. Minum dulu. Nah, seperti itu ya. Semoga kita menjadi orang yang ahlus sholawah, orang yang pandai bersolawat, orang yang rajin menuntut ilmu. Nah, kita lanjutkan pengajian. Kita membahas tentang, sekarang kita lanjut tentang mubtilatus sholah, yang membatalkan sholat. Kemarin kan rukun, cara takbir sudah, cara ruku sudah, semuanya sudah. Kalau masih ada yang salah, itu berarti kembali ke diri pribadi. Makanya, tetapi sekali-kali jangan terlalu cepat menyalahkan orang. Karena mungkin di sini, di negara ini, ada yang takbirnya gimana lah, itu semuanya benar. Tetapi kita yang Indonesia, yang mayoritas Syafi'i,
Ini cara sholatnya. Oke? Sip. Yang pertama yang membatalkan sholat bil hadasi, berhadas. Baik. Al-makna anna sholata tabtulu bil hadasi asghar au akbar walau sahwan. Sholat itu batal sebab kita berhadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Contoh, ketika sholat Allahu Akbar, walaupun tidak sengaja, kita terlalu ngantuk mungkin. Tiba-tiba ada rasa-rasa keluar dari belakang. Itu membunuh tanpa menyentuh. Ya, seperti itu. Atau ada suaranya. Suaranya misalkan, apalah suaranya. Arki atau gimana. Pokoknya ada suaranya. Pokoknya keluar hadas. Bagaimana hukum sholat kita? Batal. Baik keluarannya di belakang maupun dari depan. Kalau di depan kencing, kalau kencing ini takutnya itu makanya kalau masih ada waktu panjang kencing dulu. Dimakruhkan kita menahan supaya takut terjadi seperti ini. Sudah imamnya lama, misal imamnya lama, dia belum kencing, lepas bendungan sedikit tus. Apakah sholatnya gimana? Batal. Baik itu sebab hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Itu yang pertama. Yang kedua, wabuwuku'in najasah. Dia itu kejatuhan najis. Al-makna artinya anna sholata tabtulu aidan bihudusin najasati ghirul ma'fuwi anha ala badanil musalli. Kalau ada najis yang jatuh ke badan. Kalau najisnya kering misalkan, nah ada sorban. Kalau di Korea mungkin masjidnya bagus ini, nggak ada kayaknya cecak, nggak ada kotoran. Tetapi kalau di Indonesia misalkan, ini sebagai contoh, dijatuhi kotoran burung misalnya, yang sudah kering. Gampang cara, kalau misalkan jatuh di sini misal, dilihat dulu, ini bentuknya gimana, baunya gimana, rasanya gimana. Kalau sudah kejatuhan kotoran, cepat dibuang. Caranya dibuang itu, jangan dipegang kotorannya. Sorbannya diginikan. Nah, diginikan. Kalau seandainya dipandang dulu, melebihi ukuran tumak ninah, atau yang bacaan subhanallah, jatuh, dipandang dulu. Coklat apa enggak? Nah, kalau sudah melewati bacaan subhanallah, maka itu sholatnya batal. Cepat-cepat dibuang. Nah, seperti itu. Buanglah gimana. Yang penting jangan dipegang. Itu. Bagaimana kalau yang jatuh itu basah terus mengenai badan? Gak bisa gak bisa mau digini-ginikan aja yang namanya basah. Otomatis itu sholatnya batal sudah. Ulang. Seperti itu. Wabi wuku'in najasah. Itu. Yang pertama tadi sebab hadas, yang kedua sebab kejatuhan najis. Yang ketiga, wa inkisyaful aurah. Terbukanya aurat. Misalkan dia sholat, kipas angin, pakai jubah, bawah jubahnya terangkat sampai paha. Kalau misalkan sholat, Allahu Akbar, jubahnya terangkat, nggak apa-apa dulu, ini enak rasanya dingin, sejuk katanya. Kalau sudah lewat ukuran subhanallah, tidak ditutup segera, itu batal. Tetapi kalau terbuka langsung ditutup, itu tidak. Itu terbukanya aurat. Yang ketiga, singkat-singkat. Yang selanjutnya, wanutqu biharfaini aw harfin mufhamin amdan. Berbicara. Saya pikir-pikir, ada enggak orang yang berbicara ketika sholat? Masa Allahu Akbar? Kalah Indonesia. Saking kesalnya. Kalau berbicara otomatis batal sholatnya. Itu berbicara. Tetapi kalau misalnya ada orang bersin, terus kita jawab, jangan, tetap batal sholatnya karena itu tidak ada sangkut pautnya sama sholat. Nanti kalau ada pertanyaan, silahkan ada sesi tanya jawab. Yang penting ini habis dulu. Yang berbicara, intinya ketika sholat jangan berbicara. Allahu Akbar. Kayaknya ini Real Madrid lawan Borussia Dortmund, mana yang menang? Final Piala Champion. Dia ngobrol-ngobrol. Apakah hukumnya, bagaimana hukum sholatnya? Jelas batal. Kenapa? Karena berbicara. Itu yang keempat. Yang selanjutnya,
Wabil mufattiri amdat, makan sengaja. Makan yang sengaja. Allah, masa ada yang makan sengaja? Oh, contoh. Misalkan dia baru selesai dari bakso Sarah. Siti Sarah. Sudah makan, langsung sholat maghrib, dia tidak kumur-kumur. Tersisa makanan, urat-urat baksonya. Ya. Siti Sarah itu baksonya besar. Kalau untuk porsi saya yang baru di Korea ini, baru beberapa minggu, itu nggak habis. Beli di Siti Sarah bakso, enak. Nah, seperti itu. Kalau seandainya ada tersisa masih bakso, kemudian misalkan terselip di giginya, dianu sama lidahnya digini-ginikan, terus keluar. Kalau ditelan, ya lumayan besar. Kalau ditelan, otomatis sholatnya batal. Gimana solusinya? Jangan ditelan. Kalau nggak bisa, dikeluarkan. Tetapi jangan meludah di masjid. Masa kita ngotori masjid? Caranya kalau punya sorban, ambil sorban atau ke tangan. Yang penting jangan meludah ke masjid. Itu kita yang punya bekas makan, orang yang susah membersihkan. Seperti itu. Seandainya kita kelereng aja kita masukkan ke mulut, tapi tidak kita telan, sholat nggak apa-apa. Asalkan jangan ditelan. Kalau kelerengnya ditelan, 99% mati dan sholatnya batal. Atau juga kelereng yang ditelan. Ngapain sholat sambil kelereng? Kan itu logikanya. Seperti itu. Yang selanjutnya itu adalah makan. Walau kana qalilan, sekalipun sedikit. Kalau sedikit yang dimaafkan itu sedikit banget, yang tidak bisa mau dikeluarkan, tidak bisa. Sedikit yang yang langsung masuk itu kan biasa yang sedikit tiba-tiba masuk nggak bisa direm, itu nggak apa-apa. Nah, seperti itu. Tapi ini sebesar kelereng itu kalau ditelan bukan tidak bisa ditahan, emang sayang itu. Seperti itu. Yang selanjutnya al-akli al-kathir, tadi sudah makan. Yang makan walaupun sedikit banyak sudah tadi. Yang selanjutnya hal-hal yang membatalkan puasa juga membatalkan sholat. Al-makna artinya anna sholata tabtulu aidan bi kulli ma yafturu bihi shaim. Segala sesuatu yang membatalkan puasa itu juga membatalkan sholat. Ma'al amdi wal ilmi bit tahrim, dengan syarat dia sengaja. Ka idkhali audin fin nahwi udhuni, seperti memasukkan sesuatu ke dalam telinganya. Ketika sholat, kan puasa kalau memasukkan segala sesuatu di rongga baru ini batal. Begitu pula sholat. Seperti contohnya seperti memasukkan sesuatu ke dalam telinga. Allahu Akbar. Ini dia. Ataukah pakai tusuk gigi itu begini-gini kan? Yang tajam. Nah, itu gimana hukum sholatnya? Batal. Memasukkan segala sesuatu yang membatalkan puasa itu juga membatalkan sholat. Ini seperti itu. Lanjut. Fathalathi harakatin mutawaliyatin walau sahwan, bergerak 3 kali berturut-turut. Bergerak 3 kali berturut-turut. Tetapi bergeraknya ini anggota badan yang berat, contoh tangan, kaki, bergerak 3 kali berturut-turut. Sering kita kalau sholat, ada kan orang saf di depan, terus kosong. Itu disunahkan kita untuk mengisinya. Tapi caranya jangan seperti ini. Itu otomatis bergerak 3 kali berturut-turut. Gimana caranya? Ini 1, 2. Ini tidak batal. Tetapi kalau 1, 2, 3 tak batal. Artinya 2 langkah. 1, 2. Ini dihitung 2. Kalau diam lagi, kalau lanjut lagi, dihitung 1 lagi. Yang penting diam dulu. Yang tidak boleh itu yang berturut-turut. 1, 2, 3, tak batal. Kalau ada jedanya, itu tidak apa-apa. Bisa dipahami? Nah, kalau anggota badan yang ringan, contoh kedipan mata. Mau kedip sampai sakit mata pun tidak akan batal sholatnya. Ini dia.
Gimana sholatnya, batal apa tidak? Tidak, karena itu anggota badan yang ringan. Atau jari-jari, kalau gatal gini dah garuk, tidak batal sholatnya. Tetapi kalau begini batal. Itu jari-jari seperti itu. Nah, itu bergerak 3 kali berturut-turut. Dan juga kalau misalkan mau memperbaiki songkok. 1, tahan sebentar. 2, baru gini. Jangan 1, 2, 3. Itu bisa membatalkan sholat. Intinya ada jedanya. Jangan sampai 3 kali berturut-turut. Nah, yang selanjutnya wal wasbati al-fahisyah, lompat. Emang ulama itu the best, pintar, bisa mencarikan contoh-contoh seperti ini. Kita aja kepikir, masa ada orang sholat sambil lompat. Ulama tapi ya, seperti itu. Misalkan Allahu Akbar, ada kosong seperti tadi, tapi dia lompat ke ini. Walaupun itu satu gerakan, tetapi lompat itu membatalkan sholat. Nah, sebenarnya kuncinya jangan aneh-aneh seperti itu. Ya, masa sholat lompat. Nah, itu lompat. Walaupun satu kali gerakan, tetapi kalau lompat itu membatalkan sholat. Yang selanjutnya ad-darbah al-mufritah, memukul. Memukul lagi ini ada orang depan lewat. Orang luar negeri misalkan, dia tadi sudah senggol kita ketika sholat, saking emosi nggak ditahan, dipukul, dok, sampai bergetar gitu, saking kerasnya memukul. Gimana itu? Batal. Seperti itu. Tadi bergerak 3 kali berturut-turut, melompat serta memukul itu membatalkan sholat. Yang selanjutnya, gerak cepat. Wa ziyadati ruknin fi'liyin amdan, menambah rukun pekerjaan secara sengaja. Al-makna artinya anna sholata tabtulu aidan bi ziyadati ruknin fi'liyin fiha ma'al amdi. Dia menambah rukun pekerjaan itu seperti takbiratul ihram, sujud, ruku. Sujud, misalkan sujud sholat, contohkan aja, imam masih begini, dia tiba-tiba ruku, lagi dia ikuti imam, itu kan menambah rukun. Gimana sholatnya? Batal. Intinya sebenarnya jangan aneh-aneh. Gimana sholat yang benar? Ya sudah kita dengar, itulah. Jangan aneh-aneh. Itu menambah rukun pekerjaan. Atau dia sujud 4 kali. Bagaimana? Saking, saya pernah dengar hamba paling dekat dengan Tuhannya itu ketika sujud. Sujud dia sampai keningnya hitam. Sekian sujud-sujudnya. Tetapi itu melebihi batas. Bagaimana hukum sholatnya? Jelas batal. Seperti itu. Yang selanjutnya, wa taqaddumi ala imamihi biruknaini fi'liyaini, mendahului imam 2 rukun pekerjaan. Ini agak teliti sedikit. Al-makna anna sholata tabtulu aidan bisabaqil musalli al-ma'mum imam biruknaini fi'liyaini. Makmum mendahului imam 2 rukun pekerjaan. Contoh, ayyahwiya lis-sujudi wal imami qa'iman liqiraati. Makmum kan imam masih baca, alhamdulillah masih berdiri sudah. Saya misalkan jadi makmum, ruku lebih dulu, saya Allahu liman hamidah, itu kan sudah 2. Sujud itu sudah mendahului imam 2 rukun pekerjaan. Imam masih berdiri, masih berkori sudah, alhamdulillah panjang lama imam. Dia dahului 2 rukun. Dia duluan ruku 1, sami Allah, iktidal, kemudian dia sujud. Itu kan sudah mendahului ruku dan iktidal, 2 sujud, 2 rukun pekerjaan. Maka kalau ada makmum yang mendahului imam 2 rukun pekerjaan, maka sholatnya menjadi batal. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya, wa niyati qat'is shalah. Ada niat untuk memotong sholat, untuk membatalkan sholat, takbir.
Tadinya sudah benar niatnya usolli pada zuhri lillahi ta'ala akbar, tetapi terlintas, saya mau rusak sholat ini, saya mau batalkan sholat ini. Kalau sudah seperti itu niatnya, maka sholatnya otomatis batal. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya wa ta'liqi qat'iha bisyai'in. Dia itu contoh saja sholat, tetapi di dalam hatinya nanti kalau turun hujan, atau nanti kalau pertandingan bola datang sudah mulai, saya akan rusak sholat saya. Itu niatnya. Maka gimana hukum sholatnya? Batal. Harus tidak boleh kita menggantungkan seperti itu. Seperti contoh tadi, kalau udah sholat, nanti kalau hujan turun, saya akan batalkan sholat saya. Maka itu otomatis sholatnya menjadi batal. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Itu hal-hal yang membatalkan sholat. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke moderator, mungkin ada pertanyaan. Kalau bisa saya jawab. Kalau tidak, masa dijawab enggak lah. Nanti saya tanyakan. Imam Malik aja ditanya 40 pertanyaan yang dijawab 8. Imam Malik yang paling banyak hafal hadis. Apalagi seperti saya yang masih sebagai santri KKN di sini, tetapi semoga bermanfaat. Saya serahkan ke moderator kalau ada pertanyaan. Baiklah teman-teman semua, mungkin kami buka 3 pertanyaan. Silahkan yang mau bertanya, monggo. Ya, monggo yang mau bertanya, silahkan. Nggak ada, berarti sudah paham semua. Saya buat rasanya sedikit mungkin. Bagaimana kalau ketika sholat kita berdehem atau menguap? Kan? Nanti gara-gara ini banyak yang bertanya. Saya buat rangsangan dulu. Gimana? Yang penting tidak sampai mengeluarkan 2 huruf. Misalkan, tetapi saya yakin orang yang itu ada kira-kira huruf di sana, huruf hijaiyah. Ada yang berdehem alubata. Ada yang berdehem seperti itu. Ada yang menguap sajadu. Enggak ada. Artinya apa? Kalau berdehem sekali, apalagi membaca rukun fi'liyah seperti baca Fatihah, itu wajib. Kalau ada rasa-rasa tersendak di sini, mungkin tersendak traktor mungkin di dalam tenggorokannya, itu kalau baca Fatihah wajib hukumnya harus di sekedar. Tetapi kalau itu because dila'bi untuk bermain-main, maka sholatnya batal. Apapun itu kalau berniat untuk main-main batal. Walaupun mata, tadi kan pergerakan mata tidak membatalkan. Tetapi kalau berniat main-main, gini dia niatnya main-main, tetap membatalkan puasa. Yang kalau ada indikasi untuk bermain-main. Kalau menguap, kalau panjang misal, atau satu huruf yang panjang, itu batal. Satu huruf yang panjang atau satu huruf yang memberikan makna. Contoh, lafaz ro. Ro dalam bahasa Arab itu artinya lihatlah. Ro. Nah, itu batal. Kata ro itu artinya lihatlah. Atau kalau ki dalam bahasa Arab itu artinya jagalah. Berarti yang penting apa bahasa menguap? Yang kalau intinya kalau menguap itu tidak sampai mengeluarkan 2 huruf atau satu huruf yang memberikan makna dan tidak berniat main-main, maka tidak apa-apa. Nangis kan orang yang saking khusyuknya mendengarkan bacaan, padahal dia ngerti. Sosoknya misalkan ada dia sholat sama orang-orang yang paham makna sholat, kalau dia tidak nangis, misalkan saya orang awam nggak tahu saya maknanya, tapi sebelah kanan ini orang yang alim paham apa makna Al-Quran, sebelah kiri juga paham, sehingga orang yang kiri kanan saya ini memahami makna Al-Quran sampai sedih. Saya yang nggak paham pura-pura. Ini kalau nggak nangis ini malu saya, pura-pura nangis supaya dikira alim juga nangis. Sampai terseduh-seduh itu batal. Tapi kalau sekedar yang penting tidak mengeluarkan huruf dua huruf atau satu huruf tapi dipanjangkan, itu tidak apa-apa. Seperti itu.
Itu sama menguap, berdehem, menangis, tertawa. Kalau tertawa, hahaha, batal. Tapi kalau sekedar senyum-senyum, enggak. Tetapi di garis bawahi, jangan ada niat bermain-main. Seperti itu. Allah Subhanahu wa taala alam. Mungkin ada? Moga teman-teman ada yang mau ditanyakan. Oh ya, moga Mas. Azan, terima kasih atas pertanyaannya. Semoga diberikan hidayah dan istiqomah tetap sholat. Amin. Azan saja sebelum waktunya datang itu tidak sah. Nah, tidak sah. Sudah di sini saja sudah sudah terjawab. Tetapi solusi dari saya, seandainya sholat zuhur mampu dikerjakan, lebih baik dijamak sholat asar. Misalkan ketika zuhur bisa melaksanakan sholat, sedangkan sudah kita yakin sholat asar tidak dapat saya kerjakan, maka ditarik waktu asar itu dikerjakan di waktu zuhur. Itu namanya jamak takdim. Waktu yang asar ditarik ke waktu zuhur. Itu solusinya. Jangan belum datang waktunya sholat saking rajinnya. Misal, enggak. Solusinya dijamak saja. Atau sholat asar ada waktu, sedangkan sholat zuhur tidak ada waktu. Maka jamak bisa kerjakan waktu zuhur di waktu asar. Itu namanya jamak takhir. Seperti itu solusinya. Semoga kita diberikan kemudahan rezeki yang banyak bermanfaat. Ada lagi mungkin? Sholat, kalau gempa lagi, saya akan batalkan. Tapi sholat saya selesai. Gimana? Seperti tadi, kalau ada niatan ta'liq qat'i bisyai'in, ada kita berkaca dari redaksi ini, kalau ada niatan untuk nanti akan merusak sholatnya, maka jelas batal. Walaupun pekerjaan itu tidak terjadi. Yang namanya nanti 1 menit pun tidak ada yang tahu. Seperti ini, wa ta'liqu qat'iha bisyai'in. Kita menggantungkan niat untuk membatalkan sholat dengan sesuatu. Jadi seperti itu. Hukum sholatnya batal. Seperti itu. Kurang lebihnya nanti bisa dikoreksi ya. Nah seperti itu. Ada lagi? Yang tidak boleh azan sebelum waktunya. Nah, karena azan itu hukumnya sunnah. Jadi tidak apa-apa. Seandainya saya sholat sendiri pun kalau mau azan silahkan. Seperti itu. Misalkan saya mau sholat zuhur sendiri atau ada makmum satu. Ketika sudah melewati waktu zuhur, mau azan dan iqamah itu sunnah. Jadi enggak apa-apa. Yang tidak boleh itu sebelum waktunya, kecuali sholat subuh. Nah, kecuali azan subuh itu boleh sebelum waktunya. Boleh sebelum waktunya kecuali subuh. Saya sudah baca di sini. Mungkin perlu dijelaskan? Perlu saya bukakan dulu supaya aman.
Intinya boleh, tapi mulainya itu pertengahan malam, jangan setelah isya sholat subuh, seperti itu ya. Intinya boleh. Mana tepatnya? Atau mungkin setelah ini dijawab berdua atau sekarang? Gimana? Oh iya. Soalnya waktu kan. Nah, seperti itu. Sekarang ada B2G, benar-benar gratis. Itu keutamaan belajar, dapat makan dan lain sebagainya. Iya, seperti itu. Mungkin ada lagi, cukup mungkin ya? Cukup. Nah, kalau ada dari penyampaian saya yang keliru, monggo dikoreksi. Saya juga masih belajar. Silahkan, terbuka untuk koreksi. Oh, mungkin penyampaian kayak gini, monggo silahkan. Tetapi dengan cara baik-baik, jangan menghina. Nah, seperti itu ya. Baik-baik, monggo dikoreksi. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Amin ya Rabb. Kita doa bersama, semoga apa yang kita kerjakan mendapatkan ridha Allah, rezeki kita lancar, yang masih proses mendapatkan pekerjaan semoga dipercepat, keluarga kita di rumah sehat walafiat, dan orang-orang yang telah berjasa di hidup kita diberikan keselamatan, kebahagiaan, kesenangan di dunia wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah bi sirril Fatihah. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.